His name is John C. Halo nih Mas Bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Komodex 2023 udah dimulai nih, dan kali ini Mang Udok datang langsung ke Taiwan dong. Nah, di hari pertama Komodex, Mang Udok bakal berkunjung langsung ke boothnya Team Group. Jadi, mari kita ungkap beberapa produk terbarunya, oke? By the way, ada giveaway-nya juga loh, banyak hadiahnya. Jadi cek linknya di deskripsi ya buat lebih detail. Siapa tahu beruntung. Oke nih Mas Bro, sekarang Mang Udok ada di boothnya Team Group. Katanya ada sesuatu yang unik dan menarik. Jadi kita lanjutkan ke boothnya Team Group. Alright? Alright bro, di acara yang berlangsung dari tanggal 30 Mei sampai 2 Juni 2023, hari pertama Mang Udok datang ke boothnya Team Group, salah satu sponsor utama Murdoch Cruise. Nah, ada beberapa produk terbaru nih yang pasti menarik buat diungkap. By the way, tema yang dibawa Team Group kali ini di Computex itu which is Aurora RGB Lighting and Cooling Solution. Lightingnya bisa lebih kalem, berkelas, tapi tetap kece. Dari bootnya aja udah kelihatan jelas tuh. Terus cooling solution jadi fokus baru perusahaan, dimana Team Group juga ngerilis beberapa solusi pendingin terbarunya. Buktinya sekarang ada Ayo Liquid Cooler 360 terbaru yang disebut T-Force Siren GA360 ARGB. Yang unik di sini tuh lighting di bagian poma punya RGB yang lebih kalem dan kece. Tapi masih bisa dikontrol pakai software populer bawaan Mobo, misal Asus Armory. Terus pompanya itu pakai Asetek Gen 7. Diklaim lebih smart, efisien, malah bisa nyesuaiin secara real time sama potensi performa juga diklaim bisa lebih oke. Sayangnya Ayo ini masih belum jelas dari sisi ketersediaan di negara kita. Semoga aja ya bisa segera tersedia. Nah, solusi cooling lainnya ada di segmen buat storage. Misal ada T-Force Dark Airflow Cooler Series SSD. Ini jadi salah satu Gen 5 SSD terbaru yang bisa ngasih read speed nyampe 12 GB per second. Karena speednya tinggi, coolingnya harus oke dong. Jadi Team Group masangin cooler ekstra yang disebut Dark Airflow dengan heatsink aluminium ekstra besar. Malah ada fan-nya juga. Jadi pendingin SSD bakal lebih oke tuh. Cuma kompatibilitas pasti terbatas. By the way, harga sama ketersediaan masih belum diungkap nih bro. Jadi tunggu aja yes. Nah, cooler SSD Dark Airflow ini ada beberapa seri. Ini nih penampakannya. Terus RAM nih, seri Premium Extreme ARGB kini punya generasi terbaru DD5. Dan yang unik, ada dua varian yang bakal tersedia. Pertama itu T-Force Extreme ARGB DD5 yang sekarang lightingnya lebih kalem, nggak full banget kayak DD4. Jadi cuma bagian atasnya aja yang dukung RGB dan tentu aja bisa sinkron dengan software Mobo. Memang dia tuh RGB-nya lebih soft, lebih nyatu dengan RAM-nya. Dan kalau misalnya di PC build di samping, hasilnya itu bakal lebih hangat, lebih soft gitu. Bakal ada beberapa orang pasti suka karena dia punya efek memang berbeda. Nggak terlalu silau gitu ya? Iya, nggak terlalu silau juga. Tapi sinkron sama software motherboard kayak Ya, sinkron udah, sinkron. Sebenarnya ini agak disayangin sih, dan pasti banyak yang kecewa juga. Kayak ada yang kurang aja, apalagi kan kalau dulu itu RGB-nya full. Cuma yang baru ini sih sebenarnya masih oke, masih berkelas, tapi preferensi tiap orang bisa beda-beda sih. Nah, buat varian, produsen belum ngasih info detail. Cuma speednya itu antara 7000 sampai 8266 MHz.
Heat spreader bawaan juga dirasa lebih tebal, nyampe 2 mm, dan diklaim bakal ngasih cooling lebih efektif. Kali ini kita punya lighting effect itu rada berbeda dari RGB lainnya. Dia ini kita panggilnya itu Aurora, karena dia bakal lebih halus. Nanti kita di belakang bakal lihat hasilnya. Lalu kalau dibandingin sama DDR5 sebelumnya ataupun DDR4, dia ini lebih tebal karena dia punya heatsink itu 2 mm. Kalau sebelumnya kita tuh semua cuma 1 mm. Dan kita semakin tebal supaya biar makin cooler. Terus satu lagi ternyata ada seri Extreme DDR5 yang cocok buat overclocking. Desainnya lebih simpel tapi masih kece. Terus heat spreadernya itu lebih unik, di mana logo T-Force bagian kanan itu kayak ngejelasin rasa premium sama warnanya itu disebut Narvik Black. Kaum OC kayaknya bakal makin antusias dengan pilihan Extreme DDR5 terbaru ini. Terus varian speednya sama dengan seri Extreme ARGB. Cuma ketersediaan sama kapasitas masih belum diungkap lebih detail tuh bro. Jadi ditunggu aja yes. Udah gitu aja? Belum dong. Team Group masih ngelanjutin tradisi external storage kayak USB flash drive. Misal sekarang ada C231 yang ngedukung interface USB 3.2 Gen 2 dan punya speed bisa oke banget nyampe 1 GB per second. Terus kapasitas yang ditawarin bisa nyampe 2 TB. Jadi bentuknya kecil, kapasitas big banget. Wah, semoga aja ya harganya bisa cocok dan nggak mahal banget. Flash disk yang lain juga ada. Serinya itu C175 Eco yang ngedukung USB 3.2 Gen 1. Nah, yang unik di sini bahannya lebih ramah lingkungan dan diklaim punya materi 75% daur ulang dan bisa ngurangi emisi karbon nyampe 69% loh. Kalau varian kapasitasnya mulai dari 60 GB nyampe 512 GB. Makin oke aja nih flash drive dari Team Group. Ramah lingkungan, kapasitas juga makin besar. Nyimpen banyak file buat backup bakal oke tuh. By the way, semua produk terbaru dari Team Group ini bakal segera tersedia, termasuk di negara kita. Cuma IO Liquid Cooler aja yang masih belum pasti. Jadi, itu dia beberapa produk terbaru Team Group di ajang Computex tahun ini. Ayo coba, kalian lebih suka yang mana? Tulis ya di kolom komentar. Dan jangan lupa link buat giveaway-nya, siapa tahu beruntung. Jadi itu dia liputan khusus Murdochus di ajang Computex 2023, khususnya di booth Team Group. Nggak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya.